Kita tetap suarakan penolakan PIK tuh, agar investor-investor tuh merinding. Dan saya dalam konteks bertanya sama si Jayadi, kalau ada orang Tanara maling motor, dia belain nggak? Gitu be. Jayadi gemeteran itu ditanya pertanyaan begitu. Gemeteran gitu. Jayadi itu makhluk pembela PIK yang teriak-teriak tetap cinta NU, tetap cinta NU. Dia punya guru Kiai NU, PC NU, pengurus NU. Nama kiainya Matin Sarpowi, Kiai pengurus NU. Anak siapa yang maling motor guru? Nggak tahu Kitmir, tapi kalau kamu yang nyari tahu ke orang lain silahkan disampaikan. Saya nggak tahu anak siapa yang maling motor. Ini ngomong-ngomong maling motor, saya jadi ingat kisah di Banten pada tahun 1880-an ya. Ada orang yang teriak-teriak melawan Londo Ireng, teriak-teriak lawan VOC. Lalu anaknya ini nyuri sepeda ontel. Ontel itu kan kalau sekarang mobil itu. Ontelnya zaman VOC dulu sepeda itu, sekarang mobil kelasnya. Jadi si orang ini nyuri sepeda. Akhirnya si bapaknya awalnya keras teriak-teriak anti Londo Ireng, melawan VOC. Melihat anaknya jadi maling, ya jadi jongos. Jadi jongos Londo Ireng, jongos VOC. Ya udahlah, daripada anak saya jadi maling. Dia membela anaknya, bukan mendidik anaknya. Padahal orang maling itu kegagalan anak, sebagai seorang anak, bukan kegagalan orang tua loh. Nah, ketika si orang tuanya memilih jadi jongos agar anaknya bisa bekerja, itu kegagalan orang tua kan gitu. Saya nyebut Kiai NU itu memperjelas statusnya Matin Sarkowi, bahwa itu pengurus NU gitu loh. Saya nggak bawa-bawa NU. Gimana bang PCNU kok? Kecuali tidak ada, bukan pengurus. Dan saya ngebut nggak umum, saya sebutin nama. Saya sebutin nama itu pendukung PIK itu Matin Sarkowi itu PCNU. Pengurus NU kalau terima nongol ke saya, gua nggak bakalan mundur. Kalau NU mau ada perbaikan, PBNU pecat tuh Matin Sarkowi itu, agar tidak jadi aib bagi NU. Bukan malah Anda membungkam saya, kebalik gitu logika Anda itu. Justru ini kita suarakan agar dia dipecat, gitu loh. Jadi Anda tak perlu membungkam saya. Yang perlu PBNU lakukan, perbaiki kadernya, pecat. Kalau saya jadi PBNU, saya pecat itu Matin Sarkowi itu. Gitu. Kita ini lagi membahas sosial, lagi ngebahas sesuatu yang sudah publik. Giliran begini kalian mendadak bijak. Kecuali Matin Sarkowi itu bukan pengurus NU, baru saya salah. Saya lagi menjelaskan identitas Kiai pembela PIK itu dari mana. Ternyata dari golongan PCNU. Ya, kan mestinya dipecat itu Matin Sarkowi itu. Kan memalukan NU itu. Siapa yang memalukan NU? Saya bukan, saya bukan orang NU. Yang memalukan NU kan Matin Sarkowi sebagai pengurus. Pecat itu mestinya. Ya, si Jayadi itu muridnya itu. Nah, paham tak? Sia. Sila ngadu otak kalau sama saya tuh pusing. Kesultanan Banten, antek-antek pikuan Kang, gas terus lah. Iya. Saya nggak peduli mau tuh bagus kayak mau PCNU, mau PWNU, mau PBNU. Pendukung PIK kita lawan apa? Nggak ada urusan saya. Saya siap urusan. Bukan nggak ada urusan. Saya siap urusan. Kita tetap suarakan penolakan PIK tuh, agar investor-investor tuh merinding. Tahu nggak? Jongos-jongos PIK nih. Ini curhatnya nih ya. Nah, ini dengerin nih ya. Ini saya puterin ya. Dengerin baik-baik ya. Negara itu saya jamin nggak mungkin, karena Bapak Prabowo itu adalah panglima perang zaman dulu, presiden banyak di Badan Intelijen Negara, ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, pasti tahu kalau seandainya ada orang bilang negara-negara itu. Saya presiden beda sama yang dulu-dulu. Beda jauh Pak, nuker bahula Pak.
Menurut teman-teman beda nggak pemimpin sekarang dengan yang dulu? Ya, kalau masalah ada kaitan sama juga ya. Ini rekam layar ya. Saya nggak mau. ya ngomong pemimpin ya. Masalah pemimpin kita yang sekarang ini. Ya, nah makanya kita kepada pemimpin kita ini katanya kan beda, ada pemimpin dulu sama pemimpin sekarang kan gitu. Iya benar-benar. Nah, kalau saya mah nggak seudon ke pemimpin sekarang juga. Yang penting antara pengembang atau investor masuk ke wilayah daerah kita dan yang mempunyai kebijakan itu duduk bareng, sosialisasi, memaparkan apa yang akan terjadi, dipaparkan di live secara umum agar masyarakat mengetahui. Sampai sini waras, masih waras nih. Dan ada MOU antara pengembang sama pemerintah. Bagus, Ya kan? bagus. Biar ibaratnya sinkron. Bang Mahir, kita juga berpikir juga ya, ditahan-tahan juga. Lahan juga mau jual. Justru itu makanya kemarin juga ada yang, saya mau jual lahan ini, nggak ada yang ngebeli karena takut katanya. Kalau ngelarang waktu dibelinya lahan saya jadinya pusing. Dijual ke Cina nggak boleh, dilarang. Nah ini kan narasi Jongospik tuh begitu. Jadi dia memframing seolah-olah kita melarang warga jual tanah. Enggak, Mail Pelongo. Nggak ada orang mau jual tanah dilarang oleh kita. Ketika memang rakyat itu memang butuh, ingin menjual, tak pernah. Ini kan framing namanya. Ini argumen prematur. Nggak pernah ada orang jual tanah kita larang-larang, nggak pernah ada. Nah ini kan namanya alibi. Seolah-olah pihak investor itu yang didolimi rakyat. Padahal yang kita persoalankan ini adalah ketika ada rakyat diintimidasi, dipaksa jual tanah. Kita juga sering sampaikan kalau memang rakyat itu ingin menjual, kita tidak halang, kita kagak urus. Nah ini kan namanya argumen-argumen dungu tuh begitu. Nggak ada, yang menjual tanah kan banyak. Yang saya samperin cuma 2 orang yang merasa terintimidasi. Yang saya bahas 2 kasus. Kecuali di Muncung banyak. Nah ini kedunguannya. Ya, tapi sudahlah, capek kali. Kita ngebahas Jongospik ini bener-bener nggak punya otak. Jadi mereka ini sudah saya ajak secara resmi, diskusi di forum resmi di kantor kecamatan. Saya suruh datangin tuh kiainya siapa, suruh nongol. Bisa diskusi baik, secara argumentatif baik. Nggak. Roni Hermawan banyak kalau ngomongnya gelut. Sudah banyak yang pengen gelut sama mereka itu. Makanya ketika si Arwan ngomong 5.000 tuh, mau ngajak perang tak Arwan? Tentuin di Arwan sih tuh. Punya pasukan berapa itu si Arwan itu? Arwan, kalau lu ngajak perang tentuin. Bawa KTP, bawa 5.000 orang. Iya kalau dimodalin. Percaya nggak kalau ribut 5.000 orang itu nggak bakal membela si Arwan itu? Mau apa? Mau unjuk gigi kekuatan? Golong Arwan, kagak mundur kita. Lu mau pamer kekuatan, pamer otot mah. So jagoan si Arwan iki. Urusan kau sama ratusan ustadz itu belum beres itu Arwan. Ngomong-ngomong membantu rakyat. Satu jongos merugikan ratusan ustadz. Satu jongos punya anak maling motor. Pantesan ya otak-otak jongos. Buat seluruh ayah aja ya, kalau anakmu melakukan kesalahan jadi maling motor, ya kau tak usah jadi pengkhianat untuk mencarikan pekerjaan anakmu. Karena kesalahan seorang anak remaja itu manusiawi. Lah kesalahan bapaknya jadi jongos agar anaknya bisa bekerja, kan lebih parah itu namanya. PIK itu apa ya? PIK itu Pantai Indah Komunis. Apa Pantai Indah Kapuk? Bila Kapuknya tanya di Banten. Jadi Pantai Indah apa nih? Masa Pantai Indah Kapuk? Bukan di Kapuk. Pantai Indah Komunis. Ataupun pusat ibu kota. Apa nih PIK ini? Isi pakai hijab be. Kalau hijabmu itu hijab halu. Isi pakai hijab be. Ini buat halu begitu. Dulu ratusan tahun. Dulu. Lo ngebanggain hijab lo. Gua komparasi lo ya. Ustadz Halu sama Syekh Abdul Karim Tanara, seorang mursyid Torikoh.
Itu dalam konteks melawan apa mereka cukup pakai doa? Enggak, suruh murid-muridnya melawan itu. Insiden geger Cilegon itu. Hah? Insiden geger Cilegon itu. Apa kiai cukup pakai hijab? Doa? Enggak cukup di lapangan. Itulah doktrin-doktrin orang halu. Karena orang begitu tuh yang jualan hijab, agar orang datang ke tukang ijazah hijab. Ujung-ujungnya nyari duit juga. Jadi para penjual hijab itu, para ijazah itu sama aja itu, sama dengan jongospik. Orang-orang yang memanfaatkan umat. Agar orang datang amplop ijazah. Setan-setan bergamis itu. Doa langsung tengkas nih lapangan. Nah itu baru benar. Jangan mau dicekok-cekoki lagi. Doa perlu diiringin. Doa perlu harus. Tapi golok harus dicabut. Nggak bisa Idul Adha nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya nggak potong-potong kambingnya. Gitu. Jadi baca sholawat, baca takbir, goloknya dicabut. Itu yang benar. Doa, golok, itu yang benar. Ah, ini kajab kijib, saya sebut kijib berat nanti kesinggung lagi. Sekarang orang bagi-bagi hijab itu biar dapat amplop, makanya gak ada yang manjur tuh di Banten. Ali hikmat, gak ada yang manjur. Giliran disuruh lawan aguan pada tiarap hijabnya, lepret. Keluarin hijabnya buat hantam Mahesa tuh. Ngopi. Matin Sarkowi, kiai pengurus NU, tuh suruh pakai tuh hijabnya tuh. Matin Sarkowi, kiai PCNO, ente baca hijab, buat tangkis doa lo pakai lagu India, hijab lo, karena hijab berut Matin Sarkowi mah. Wah, oke, Matin Sarkowi pakai hijab, gua pakai lagu ini ya. Matin Sarkowi, kiai PCNO, pakai hijab, pakai lo hijabnya, gua pakai ini nih. Ayo. Asal. Matin Sarkowi, kiai PCNU, baca hijab, gua pakai lagu India. Ayo, siapa yang gemetaran nanti? Yo. Kiai Matan Sarkowi, Allah bisa buat jabar tuh kau bisa mati kau satu sekat. Gua menyanyi. Hargari badal rehi hirup zindagi caho he. Kabi siapa yang gemetaran kalau berhadapan diskusi? Yo, tentuin waktunya. Kiai PCNO, Matin Sarkowi. Demi Allah, saya pakai lagu India nanti. Gak perlu saya nurunin sampai membacakan Bismillah untuk melawan Kiai NU seperti Kiai NU alias Matin Sarkowi. Gak perlu baca basmalah karena gua mau menghantam pemikirannya. Jadi saya nggak pakai basmalah karena basmalah itu ayat kasih sayang. Saya mau ngerungkatin otaknya Kiai Matin Sarkowi, pengurus NU itu. Saya pakai lagu India baik untuk niat buruk mah. Ya, Kiai Matin Sarkowi, kejang kau ya. Paling lapor polisi, lapor lah. Buat santan pakai lagu India. Siapa yang gemeteran nanti ya? Tengok Kiai Matin Sarkowi, duduk kita di meja diskusi.
pakai hijab nasor, hijab bakar, hijab embrot dibaca. Gua pakai lagu India bae wis. Hargari, kenapa nggak baca basmalah Maesa? Basmalah itu ayat rahmat. Saya mau mematahkan logikanya Kiai Matin Sarkowi itu, kiainya Jayadi itu. Pakai seragam NU-nya, nggak takut Kiai Matin Sarkowi. Nanti saya pakai lagu India nanti buat menghadapin Kiai NU yang namanya Matin Sarkowi, si pembela pik. Embrut.